Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami kedatangan tamu agung dari petinggi Nakobah Ansab Aulat Is'ah. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini adalah sebuah anugerah. Karena saya sudah nazar untuk ke beliau, belum juga kesampaian, beliau sudah 2 kali ke sini. Nah, faya ibadallah, saudara yang budiman, siapa beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Tuan rumah, Yai Razak yang ganteng yang saya hormati. Alhamdulillah. Rekan-rekan dari Jawa Timur, ada Kus Islah. Beliau ini dari Ketua Lembaga Nasab Naat Provinsi Jawa Tengah. Dan Sekjen juga yang senantiasa menemani perjalanan saya, rihlah saya untuk silaturahim, menyatukan balung pisah, mendekatkan yang jauh dan mengikat yang dekat dalam bingkai silaturahim. Para mustami'in, mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar meluruskan ini apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kemarin ya, Tasikmalaya ya. Beliau itu menyatakan dengan berapi-api bahwa Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Padahal sejatinya tidak demikian. Rara Santang itu adalah ibunya daripada Sunan Gunung Jati. Bagaimana ini? Kok bisa, kalau memang demikian kan anak menikahi ibunya, gimana hukumnya? Tolong ya, bagi Dzurriyyah Wali Songo, dan Muhibbin Wali Songo. Nah, jadi untuk lebih berhati-hati lagi, ketika ada informasi apa tentang Wali Songo, jangan langsung ditelan mentah. Sebaiknya cross check, cek dan dicek dan konfirmasi kepada yang lebih ahli, yang punya manuskrip, yang punya catatan. Karena apa? Terkait dengan Wali Songo ini sudah ranah kami, Nakobah Ansab Aulat Is'ah. Jadi kami punya kewajiban untuk meluruskan bahwa sejak awal, sejak 2018 NAAT mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan bagian daripada klan Ba'alawi, bukan daripada Ahmad Khan. Beliau itu kemana silsilah Wali Songo nanti pada waktu yang tepat akan kita umumkan sedetil-detilnya, baik dari jalur Al-Hasani ataupun dari jalur Al-Husaini. Tunggu informasinya. Selama ini Naat tidak banyak bicara, tidak jarang posting di YouTube, kan kami tidak bergerak, tapi kami merayap seperti api dalam sekam, terus menelusuri silsilah Wali Songo yang mendekati kevalidan. Ya, bukan kami merubah rumah nasab, bukan kami mengobok-obok nasab, tapi kami mencari nasab kami yang lebih sahih, karena mendekati sahih. Karena teori sejarah itu, setiap ada temuan baru yang lebih sahih, maka temuan yang lama akan gugur dengan sendirinya. Itulah teori sejarah dan teori silsilah. Bukan kami merubah-rubah, bukan, tapi kami berupaya ikhtiar untuk mencari nasab Wali Songo itu mendekati kebenaran. Kalau yang mencari yang kebenaran sampai 100% mutlak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang budiman. Itu yang kami harapkan dari Nakobah Ansab Aulat Is'ah dan semua dari para keduriyahan atau organisasi kedurian Wali Songo. Seyogianya jika kita berbicara masalah keduriyahan Wali Songo, mestinya referensinya setidak-tidaknya menggunakan NAAT karena manuskrip dan datanya lengkap. Atau biarkanlah organisasi ini yang bicara.
Jadi kalau kita berbicara masing-masing sendiri-sendiri, lalu ada organisasi lagi yang membicarakan juga tentang Kedurian Wali Songo, nanti blunder. Makanya kita kadang-kadang tidak menyalahkan orang kalau kesannya mencela-mencela. Si A bilang si B bilang si C bilang si E. Jadi tidak sama satu dengan yang lain. Nah, untuk ini dari awal saya punya mimpi memang harus ada sebuah organisasi yang khusus untuk mencatat Duriya Wali Songo baik ke atas atau ke bawah. Mutlak sangat tidak mungkin, tapi setidak-tidaknya sangat mendekati kebenaran. Sehingga tidak semua orang Kiai dengan seenaknya mengaku sebagai Duriya Wali Songo. Mesti diverifikasi. Ya, kalau sudah diverifikasi tentu NAAT dengan sukarela akan memberikan syahadah itu. Nah, ini yang kami harapkan. Nah, saudaraku yang budiman, itu yang disampaikan oleh petinggi NAAT tadi, Kiai Ilzam, menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab atas pidato beliau di Tasikmalaya kalau tidak salah, tentang blunder beliau ya, atau keselo lidah atau mungkin barangkali keseleo pula pikirnya sehingga sangat naif itu yang disampaikan dan harus diluruskan. Karena kalau ini diamini oleh muhibbinnya yang beliau sampaikan, maka ini akan menjadi cacat sejarah seumur hidup. Oke. Nah, terima kasih nih. Jadi kebetulan beliau hadir, kebetulan momennya tepat nih. Saya kayak kemarin nih ya, ini kayaknya kalau Ilzam yang merumuskan enak. Delalah beliau. Tadi malam telepon, saya lagi ngaji belum selesai, jam 9 baru selesai. Baru ngangkat. Berarti saya kesini tadi genetika ya? Alhamdulillah, ditarik oleh genetika, bener nih. Karena begini ya, banyak orang yang mengharapkan, Kiai tolong tanggapi pidatonya Habib Rizik Syihab. Kersane Allah ya Karim, para sahabatku dimanapun berada. Boleh menambah Yai? Allah kirimkan beliau. Silakan menambah sebanyak-banyak yang lebih mudah saja. Setahu saya waktu saya melihat ya YouTube-nya Habib Rizik itu yang dijadikan acuan adalah berdasarkan tarikh yang diriwayatkan oleh salah satu dari Munsib Ba'lawi ya. Siapa namanya kalau tidak salah di Sumatera, di Palembang ya. Fakih Jalaluddin itu tahun 1800. Tahun 1800 sekian wartawan. Kalau ya wartawan. Nah, itu versi beliau tanpa meng-cross check dengan manuskrip peninggalan Wali Songo dan anak cucu Wali Songo yang diwariskan kepada kami. Mestinya kan silsilah itu jangan diklaim sepihak, harus check and balance, harus cek dan dicek apa betul sih Wali Songo ini menurut data Palembang ini ke Ba'lawi. Ternyata ketika dicek di manuskrip yang ada di Jawa, baik di Madura, Tapal Kuda yang lain, tidak satu pun yang bahkan manuskrip itu lebih tua dari situ, jauh. Ini bahkan hampir mendekati manuskrip sezaman kita ada. Itu sama sekali tidak ke Ba'lawi. Ada. Kalau ditanya ada Wali Songo apakah punya manuskrip sezaman? Kita ada. Kita ada, jangan khawatir. Bahkan untuk membuktikan sezaman dari manuskrip kami itu huruf Arab berbahasa Jawa Kawi. Jawa Kawi ini huruf pegon berbahasa Jawa Kawi ini menurut Kitarka almarhum ahli sejarah ahli aksara itu ditulis populer pada pada periode Majapahit sampai awal Demak. Ketika ada suatu manuskrip walaupun itu kertasnya tidak asli, sudah salinan, tapi bahasanya bahasa Jawa Kawi, berarti itu yang nulis itu pada era Majapahit sampai Demak. Setidak-tidaknya. Iya. Karena apa? Karena manuskrip itu ketika disuruh artikan ke orang Jawa sekarang yang di era kemerdekaan tidak bisa. Bahkan sampai Tarka itu menerjemah manuskrip itu sampai membuat kosakata sendiri. Sampai saking kosakatanya rumit, sulitnya setengah balik. Iya. Jadi itu satu bukti bahwa manuskrip kami itu dibuat di era Majapahit sampai Demak dan itu kan sudah memenuhi konsep sezaman. Itu. Dan di situ tidak menulis Ba'lawi. Mohon maaf sekali. Tolong bagi para Duriya Wali Songo juga para muhibbin, kalau ada informasi apa jangan ditelan mentah-mentah. Sebaiknya cek dan dicek atau paling tidak menunggu sampai kami mengeluarkan informasi secara resmi, mengeluarkan maklumat secara resmi. Tunggu saja sebentar lagi insya Allah. Mohon doanya, terima kasih. Baik, Yai, terima kasih. Ini tambahan dari beliau, ya Allah ya Karim.
Ini yang kita harapkan dari NAT ini ya. Selama ini memang ya NAT ini setahu saya, karena saya juga bagian daripada NAT, ya tidak diam memang. Seperti beliau katakan, seperti api dalam sekam, diam tetapi tetap selalu merayap hingga sampailah kepada titik finish yang memang harus disampaikan secara umum. Nanti dimalupatkan bersama. Monggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islah. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah kenal dengan saya karena saya sering tampil di TikTok. Fakhrul Official itu akun saya, dan saya pun juga sering menyampaikan bahwasannya nasab Wali Songo keturunannya, nasab Wali Songo ke atas dan juga ke bawah keturunannya itu sudah ditata dan dirapikan oleh Naat semaksimal mungkin. Meskipun belum semuanya, tapi kita tetap berusaha untuk memaksimalkan itu. Nah, memang beberapa manuskrip di Jawa Tengah yang sering saya temui, terus terang saja tidak ada satupun manuskrip tua yang menyebut Wali Songo itu punya leluhur di Yaman. Lalu saya tegaskan juga bahwasannya kita di Nusantara ini tahulah amalan-amalan kiai-kiai kita di pondok. Satu, sholawat dalail, salah satu contohnya ya. Terus sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat azim, yang mana sholawat-sholawat itu adalah produk Maroko. Lalu dibuktikan lagi, dan saya sering sekali ngomong ini, di setiap kabupaten di tanah Jawa pasti ada makamnya Syekh Maulana Al-Maghribi. Silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Kalau panjenengan nggak tahu atau mungkin belum pernah dengar, ya mungkin panjenengan mengelilingi kotanya sendiri itu kurang. Nah, pasti ada. Pasti ada. Dan itu membuktikan bahwasannya Maghrib itu secara bahasa adalah Maroko. Maka bukti kuat yang mengislamkan tanah Jawa ini adalah orang-orang Maroko. Bukan kita tidak suka Yaman, bukan kita tidak suka Hadrami, bukan. Tapi memang tidak pernah ditemukan makam Syekh Maulana Al-Yamani atau Al-Hadrami. Yang ada adalah Syekh Maulana Al-Maghribi. Nah, itu salah satu yang sering saya sampaikan juga di media, di TikTok dan mungkin Facebook juga. Lalu saya berpesan ya untuk semuanya, khususnya anak-anak bangsa ini, santri, pelajar atau mahasiswa atau siapapun lah, jangan sekali-kali menanyakan sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, apa yang disampaikan beliau cukup jelas, dan apa yang disampaikan oleh pembesar NAT, sahabat kami, saudara kami, guru kami, Kiai Ilzam pun sudah cukup jelas. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Setidak-tidaknya tadi beliau sampaikan, kalau ada apa-apa itu mesti cek and cross check dulu lah ya, konfirmasi dulu. Jangan diputuskan dengan keputusan yang sepihak, akhirnya salah kan malah jadi blunder ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk keluarga. Allah senantiasa berikan keberkahan. Syukran wa duntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في دار البيضاء وأطرافها ثم في من أين تعرف بأن شريف هداية الله هو جلبي؟ هي قرأته في تاريخ عندي مخزون الطب بأن شريف هداية الله المعروف بسيد زين هو ابن إسحاق الجيلاني القديم. هم جابوا الطريقة القادرية هنا. الطريقة القادرية هي شريف هداية الله. هو يقول شيء ما يقول شريف. ولا حديث. ليس بعلوي